Baik, rekan, bagaimana? Cukup? Ya. Izin untuk background terlihat ya? Tulisan? Terlihat ya? Baik rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan, siang hari ini sama-sama akan kita laksanakan bersama. Kami izin melaksanakan press release pengungkapan kasus yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Dalam proses pengungkapan ini dan kinerja rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya itu senantiasa bekerja sama dengan seluruh stakeholders terkait ya, karena pengungkapan sebuah perkara yang dilakukan secara kerjasama yang baik itu hasilnya akan lebih optimal. Sehingga siang hari ini hadir juga yang kami hormati Bapak Aditya Mahendra. Beliau dari Satgas Pasti, yaitu Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Terima kasih Pak Aditya. Kemudian yang kami hormati Pak Wadir Reserse Siber, Pak Kasubdit, kemudian Bapak Kasubdit Penmas, serta penyidik, serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Untuk sebuah kasus yang diungkap beberapa waktu yang lalu oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, ini dari satu korban saja kerugiannya mencapai 3 miliar 50 juta rupiah. Pelaku yang berhasil diamankan ada 3 orang. Secara umum modusnya itu adalah penipuan daring atau online scam. Secara umum sekilas para pelaku ini menyebarkan tawaran kepada masyarakat berupa link Instagram dan juga infografis, dan disebarkan, di blasting di WhatsApp dan Telegram. Jadi para pelaku ini bertindak seolah-olah sebagai sekuritas, ya, dan bertindak seolah-olah sebagai PAKD atau pedagang aset keuangan digital. Ya, seolah-olah sebagai sekuritas, dia menawarkan korban untuk trading saham, jual beli saham, dengan menawarkan trik-trik dan metode, cara-cara supaya menang, menguntungkan dan lain sebagainya. Kemudian seolah-olah sebagai PAKD, seolah-olah sebagai pedagang aset keuangan digital, menawarkan trading kripto. Ya, berkat kejelian dan pendalaman secara intensif oleh rekan-rekan kami di Reserse Siber Polda Metro Jaya, akhirnya berhasil diungkap kasus ini dan ternyata melibatkan jaringan internasional terhubung dengan jaringan online scam di Malaysia. Kemudian sebagai
upaya atau komitmen Polda Metro Jaya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka kegiatan-kegiatan kepolisian dalam mengantisipasi maraknya penipuan online atau online scam ini nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Wadir. Ya, ada 6 bagian besar modus operandi online scam, karena ini kejahatan ini banyak memakan korban. Nanti akan dijelaskan secara rinci. Kami punya kewajiban dan kami punya kepentingan untuk menjelaskan ini kembali agar masyarakat terlindungi, agar masyarakat tidak menjadi korban. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang bisa nanti menyampaikan ini, menyebarluaskan modus-modus ini di tahap kedua nanti penjelasan dari Pak Wadir, sehingga masyarakat bisa paham ada 6 bagian besar modus operandi online scam, yang masing-masing modus operandinya itu ada turunannya lagi. Ada yang 6 modus turunan, ada yang 4, ada yang 3, total sekitar hampir 25 modus. Oleh karena itu berhati-hati apabila, imbauan singkat dari kami di awal, hati-hati apabila menerima informasi dari akun-akun chatting, kanal-kanal chatting yang kita punya, dari orang-orang atau nomor yang tidak dikenal, tiba-tiba di-invite di grup tertentu. Hati-hati ya. Bisa konfirmasi, nanti dijelaskan oleh Pak Wadir bahwa Direktorat Reserse Siber punya kanal bagi masyarakat yang ragu apabila ada tawaran investasi dan lainnya, bisa melalui komunikasi di kanal atau aplikasi Sigap ya. Kemudian nanti dari beliau dari Satgas pasti juga bisa menjelaskan. Jadi perlindungan atau hadirnya negara dalam hal ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan agar masyarakat tercegah atau tidak menjadi korban online scam dengan puluhan modus di dalamnya yang marak terjadi. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Wadir Siber untuk menjelaskan tentang proses pengungkapan dan yang kedua tentang berbagai modus tadi ya, sebagai edukasi ke masyarakat. Silakan Pak Wadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, pagi ini Direktorat Cyber akan menyampaikan rilis terkait tindak pidana penipuan daring atau online scam dan pencucian uang. Penyidik membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana penipuan daring atau online scam dan pencucian uang. Penangkapan para pelaku dilaksanakan di wilayah Singkarang Barat dan penyidik Polda Metro Jaya dibantu oleh Polres Singkawang Barat, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa pengungkapan kejahatan online ini itu harus bekerja sama. Kemudian tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. Yang ketiga, kemudian penipuan daring yang terjadi memanfaatkan mudahnya kelompok pelaku untuk mendapatkan nomor handphone atau MSISDN atau kepanjangannya Mobile Station International Subscriber Directory Number, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kartu prabayar, untuk mereka gunakan dalam membuat entitas di ruang cyber. Jadi istilah everybody can be anybody itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membeli kartu prabayar tersebut. Kemudian membuat profil sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Selanjutnya menyebarkan konten penipuan. Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada linknya, dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap
setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan. Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi konten yang disebarkan penipuan itu pada perkara ini berupa konten investasi saham dan kripto. Untuk lebih jelasnya terkait bagaimana prosedur kelompok pelaku melakukan kejahatan, itu nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 3 AKBP Raffles. Selanjutnya untuk proses penangkapan dari pelaku ketika pelaku melakukan pekerjaannya di Singkawang Barat, itu akan dijelaskan oleh Kanit Subdit 3, Kanit 4 Subdit 3 itu AKP Farul. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Wadir. Rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapitumas bahwa perkara ini dimulai dari adanya blasting iklan, bahasa awamnya iklan ya, di salah satu media sosial, di mana kemudian korban tertarik dan di situ ada link untuk bergabung ke WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itulah korban mendapatkan coaching, pelatihan, pembelajaran tentang bagaimana membaca naik turunnya sebuah saham maupun aset keuangan digital. Di situ ada pelaku yang mengaku sebagai seorang profesor yang memiliki kualifikasi dari Amerika Serikat, dan pelaku pun melakukan percobaan, di mana pada saat dia menyatakan bahwa saham tersebut akan naik besok, ternyata betul di keesokan harinya saham tersebut naik, sehingga membuat korban percaya bahwa profesor ini memiliki keahlian tersebut. Kemudian profesor ini juga menyatakan bahwa di bulan Juni pasar saham akan mengalami keruntuhan, sehingga disarankan untuk segera mengalihkan investasi kepada aset keuangan digital, atau mungkin yang lebih umum dikenal sebagai kripto, ya, aset kripto. Sehingga itu membuat korban percaya dan melakukan investasi dengan total sebanyak 3 miliar 50 juta rupiah. Semua uang korban tersebut ditransfer ke rekening atas nama perusahaan, ya, di berbagai bank. Salah satunya adalah perusahaan PT Global Organic Farm dan PT Jongo Karya Abadi. Dari PT-PT ini sebetulnya bisa dicek, ya, tidak ada hubungannya dengan perdagangan aset keuangan digital maupun saham atau sekuritas. Namun korban terlanjur percaya karena ditakut-takuti pasar saham akan runtuh tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut, kemudian korban membuat laporan polisi, sehingga kami melakukan penyidikan dan pencarian terhadap para pelaku dari jejak-jejak digital dan bukti-bukti yang ditinggalkan, sehingga kami dapat berhasil menangkap 3 orang tersangka yang tadi ditampilkan. 3 orang tersangka ini berperan sebagai orang yang mencari nomini, ya. Nomini itu adalah orang-orang pemeran pengganti istilahnya, sehingga dia berperan sebagai seolah-olah pemilik rekening atau berperan sebagai seolah-olah direktur pada PT tersebut. Namun pada pelaksanaannya, rekening maupun dokumen-dokumen PT tersebut tidak dipegang sama mereka, melainkan dipegang sama tersangka. Mungkin bisa ditampilkan slide yang jaringan cluster.
Jadi 3 orang ini ada di klaster pertama, ya, klaster di Indonesia yang bertugas mencari sebanyak-banyaknya saksi-saksi atau masyarakat yang mau memberikan identitasnya untuk melakukan pembuatan rekening, pembuatan perusahaan maupun pembuatan akun kripto. Nah, ini semua rekening perusahaan maupun akun kripto ini akan dibawa ke Malaysia untuk dilakukan jual beli yang akan dipakai untuk pelaku penipuannya langsung. Jadi ketiga tersangka ini berperan di klaster pertama. Ya, dengan harga per rekeningnya adalah 5 juta rupiah dan harga per perusahaan adalah 30 juta rupiah. Dari perbuatannya ini, tersangka RJ mendapatkan keuntungan sebanyak 100 juta rupiah, tersangka LBK mendapatkan keuntungan sebanyak 120 juta rupiah, dan tersangka NRA perempuan mendapatkan keuntungan sebanyak 150 juta rupiah. Kemudian dari perbuatan mereka ini melanggar berbagai pasal, di mana ancaman hukumannya maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kronologis penangkapan kami persilakan kepada Kanit 4 AKP Fajrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, Komandan dan Senior rekan-rekan semua. Mohon izin kami AKP Fajrul dari Kadit 4 Subdit 3 Direktorat Cyber Polda Metro Jaya izin menjelaskan kronologis terkait dengan penangkapan yang telah unit kami lakukan di Kalimantan Barat. Jadi pada awalnya kami mendapatkan laporan dari korban terkait dengan adanya penipuan online. Kemudian setelah kami lakukan profiling dan analisa terhadap aktivitas dari terduga pelaku, kemudian kami berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku di dua lokasi di daerah Kalimantan Barat, yaitu di daerah Singkawang dan kemudian pengembangan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Terus kemudian dari para TSK peran-perannya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit, bahwa dia mencari figur atau nomini untuk membuat rekening PT maupun perorangan yang digunakan untuk menampung dana dari hasil penipuan online itu. Kemudian dia juga yang berhubungan langsung dengan para sindikat yang ada di luar negeri, di Malaysia. Terus dia juga membuat berkoordinasi untuk bagian pengiriman dari barang-barang yang bisa ditampilkan sebagai barang bukti yang kami amankan di depan. Semua rekening, terus kemudian inventaris lain yang terkait dengan pembuatan PT, terus kemudian untuk transaksi itu mereka yang atur untuk dikirimkan ke jaringan sindikat scam di Malaysia melalui kurir. Nah, untuk jaringannya sendiri yang di atasnya, jaringan atasnya yang menyuruh mereka atas bosnya, kami juga sudah mengantongi nama-namanya yang mungkin nanti ke depan kami mungkin akan melakukan koordinasi dengan Dikupinter ataupun Dikupinter Mabes Polri atau Interpol terkait dengan langkah-langkah kami ke depan untuk proses selanjutnya. Kami akan tetapkan tersangka dan mengeluarkan DPO-nya. Mohon izin, Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Aditya dari Satgas Pasti untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan, Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Kabid Humas Brigjen Pol Adi Arifin. Mohon izin juga untuk Pak Kasubdit Penmas, Pak Wadir Siber, kemudian Pak Kasubdit 3 dan Pak Kanit 4 Subdit 3. Ya,
kami dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap upaya Polda Metro Jaya dalam menangani kasus penipuan sampai dengan pengungkapan dan penangkapan. Kami juga senantiasa siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani laporan scam yang diterima. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai macam modus scam yang saat ini marak terjadi. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, per 15 Oktober 2025 tercatat peningkatan tren jumlah laporan korban scam yang saat ini sudah mencapai 297.217 laporan dengan jumlah nilai kerugian sudah mencapai 7 triliun rupiah. Demikian kami sampaikan. Tes. Terima kasih Bapak Aditya. Selanjutnya rekan-rekan, kami sampaikan kembali bahwa kejahatan itu merupakan bayang-bayang dari peradaban manusia. Ya, crime is shadow of civilization. Polda Metro Jaya sekali lagi melakukan upaya-upaya kepolisian untuk melindungi, mencegah, salah satunya melindungi dan mencegah warga masyarakat menjadi korban kejahatan. Jadi edukasi ini sekali lagi kami terima kasih kepada rekan-rekan media untuk membantu mensosialisasikan ini dan kami sampaikan berulang-ulang. Nah, selanjutnya Pak Wadir Reserse Siber akan menyampaikan berbagai modus penipuan daring atau online scamming agar masyarakat bisa memahami modus ini secara pasti dan menjadi alarm, oh sadar, oh ini saya hampir ditipu, sehingga tercegah dan juga jangan lupa melaporkan ke kami ya untuk kami tidak lanjuti dan kami ungkap. Kami persilakan Pak Wadir. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Kami langsung aja untuk terkait dengan upaya maupun laporan yang sudah kita terima. Lanjut. Ya, ini backgroundnya kita sudah menerima ribuan terkait dengan laporan penipuan. Lanjut. Saat ini di Direktorat Cyber Polda Metro Jaya sudah menerima 2.597 laporan polisi total semua. Kemudian kalau data yang dari Satgas Pasti itu sudah mencapai 142 triliun rupiah kerugian dari tahun 2017 sampai April 2025. Lanjut. Dari data 2.597 laporan polisi, jenis tindak pidana yang paling banyak kalau kita lihat di pojok kanan atas itu adalah penipuan sebesar 1.553. Atau kalau dirupiahkan kerugiannya mencapai 16 miliar untuk di laporan sebanyak 1.553 ini. Kemudian platform yang paling banyak digunakan untuk melakukan penipuan itu adalah WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat Telegram, dan beberapa aplikasi lainnya termasuk aplikasi yang e-commerce. Selain menggunakan tentunya di belakang daripada masing-masing platform tersebut itu ada nomor MICSDN yang tadi sudah kami sampaikan, kartu prabayar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Kemudian juga ada rekening bank yang digunakan untuk menampung dana dari korban, dana pelaku, rekening pelaku yang digunakan oleh pelaku untuk menampung. Ini di belakang ini ada datanya lengkap, nanti bisa dilihat. Lanjut. Untuk menanggulangi hal tersebut,
Polda Metro Jaya kami berkali-kali sering berdiskusi dengan ISC dari Satgas Pasti OJK untuk membuat sebuah aplikasi dengan nama Sikap atau Cyber Ungkap dengan menggunakan domain metrojaya.id. Jadi ini adalah sebuah teknologi informasi yang diintegrasikan sistem informasi internal dan eksternal terkait dengan penipuan online. Jadi aplikasi ini hanya untuk penipuan online. Tujuan daripada aplikasi ini satu, untuk memblokir rekening pelaku, sehingga tadi sudah disampaikan sama Pak Kabid Humas bahwa kita tidak bisa mencegah terjadi kejahatan, tapi tindakan kepolisian itu bisa mencegah adanya korban atau mengurangi kerugian dari korban. Dengan adanya anti-scam ini, anti-scam center ini, harapan kami dapat membantu korban ketika korban merasa saya sudah menjadi korban penipuan. Lanjut. Ya, ini balik lagi. Ya, balik lagi. Kalau biasanya rekan-rekan membutuhkan waktu 12 hari untuk rekening dapat diblokir. Harapan kami dengan adanya anti-scam ini dan kerjasama dari teman-teman perbankan itu atas asistensi dari IASC, dari Satgas Pasti OJK, kita bisa memotong 12 hari tadi untuk melakukan pemblokiran rekening menjadi 15 menit. Itu harapan kita. Jadi ketika korban mentransfer, kemudian dia mencari-cari bahwa dia sudah menjadi korban, dia langsung bisa mengakses metrojaya.id dan menyampaikan di situ. Di balik daripada aplikasi itu nanti ada petugas kami yang ready 24 jam 7 hari untuk menerima laporan dan memastikan bahwa laporan yang diberikan itu adalah laporan yang benar atau bukan laporan yang fake. Karena kami juga menemukan adanya bukti yang dibuat dengan menggunakan image AI, dimasukkan ke dalam situ. Aplikasi ini bisa mendeteksi itu, termasuk ketika melakukan verifikasi wajah di aplikasi ini, itu bisa mendeteksi apakah itu AI atau bukan. Ini modus operandi yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Ada 6 pohon daripada internet fraud ini. Yang pertama ada hacking atau cyber terrorism atau sabotage. Yang kedua ada investment and security fraud. Yang ketiga ada identity theft. Ini merupakan akar daripada kejahatan cyber. Jadi ketika data pribadi dicuri, digunakan untuk membuat akun bank, digunakan untuk membuat akun IG palsu dan segala macamnya. Kemudian ada online payment fraud, ada confidence and consumer fraud, kemudian ada internet fraud. Lanjut. Ini modus operandi yang lanjut lagi. Ini beberapa kasus yang sudah sering kita ungkap. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa kita akan terus mengungkap jaringan pelaku. Hanya terkadang karena pelaku itu berada di luar negeri sehingga memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengungkap pelaku ini, karena mereka bisa aja berpindah tempat. Ada scam pit butchering, kemudian investasi bodong cryptocurrency, kemudian ada penipuan dengan menggunakan data pribadi yang palsu, dan ada pinjol. Lanjut, ada penipuan kerja paruh waktu. Ini yang digunakan untuk merekrut orang dan mempekerjakan sebagai pekerja fraudster yang ada di luar negeri pada scam center. Kemudian ada phishing yang berkedok tawaran akun Instagram centang biru atau aplikasi yang seolah itu aplikasi yang legal. Kemudian ada love scam, ada online pornografi. Kemudian ada penipuan yang menggunakan AI. Kemudian ada penipuan phishing, dukcapil. Kemudian ada informasi grup Telegram pelaku phishing dengan modus di dukcapil. Kemudian ada aplikasi VoIP BRIA yang digunakan oleh pelaku untuk
mengelabui penegak hukum, sehingga penegak hukum akan kesusahan untuk melacak pelaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Kabit. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Kabit Humas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wadir Siber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman. Kami persilakan ya, mempersingkat waktu. Dan sebelah kiri kami ada. Silakan. Mas Adi. Oke, silakan. Selamat siang Pak Kabit, Pak Kasubdit, Pak Wadir dan Kanit dan lainnya. Mau mempertegas saja, ini berarti yang MLPRU itu yang digunakan oleh tersangka, media yang digunakan tersangka berarti itu atau tersangka ini mencatut aja platform MLPRU, karena beberapa kasus yang menyangkut MLPRU ini kan sudah sempat ramai belakangan gitu, sampai akhirnya ada orang yang membongkar justru mau dilaporkan balik oleh pihak perusahaan. Berarti terkait itu yang kasus ini, wadahnya yang digunakan oleh pelaku. Baik, kami persilakan Pak Kasubdit. Jadi untuk MPLRU yang digunakan ini adalah yang tiruannya, ya. Sehingga yang dia rekening yang digunakan bukan rekening MPLRU, ya. Rekening-rekening yang tadi saya bilang itu yang global dan sebagainya itu tidak terkait. Namun setelah dimasukkan uang korban ke rekening itu, di aplikasinya bertambah uangnya. Ya, jadi itu aplikasi MPLRU yang bisa dikendalikan oleh pelaku yang palsunya. Terima kasih. Baik. Cukup Mas Adi? Ya. Ada lagi rekan-rekan? Ya, silakan Mas. Penegasan saja Pak untuk jerat pasal perkara ketiganya ini apa Mas? Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Untuk pasalnya ya, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Kemudian pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oke, cukup ya? Baik, selanjutnya barang bukti ya rekan-rekan. Oke, terima kasih. Ya? Hah? Kenapa? Onat. Nah, ya Onat. Oh iya, siapa? Artis. Main sama itu, pijakan. Nabi. Onat. Tangkap. Aduh. Maunya katanya dua. Jakarta Baru udah banyak. Jauh. Biarkan kalau ada biarkan. Cie. Oke, diangkat sambil Mik. Gak apa-apa ini aja. Jadi rekan-rekan kalau melihat di handphone ini udah di kategori sudah dikelompokkan oleh penyidik. Jadi ketika tadi kelompok pelaku itu menjual ke Malaysia, dijualnya dalam bentuk seperti ini. Ada handphone, di mana di dalam handphone ini ada aplikasi mobile banking dengan menggunakan nomini yang tadi disebutkan sama Kasubdit 3. Dan di sini ada kartu. Jadi ini mempercepat untuk proses setelah uang masuk, langsung dengan hitungan hanya beberapa menit
dikirim langsung ke rekening yang lain. Dikirim langsung ke rekening layer 2, layer 3, layer 4, sampai akhirnya nanti pengalaman kami ke cryptocurrency. Nah itu yang akhirnya kita susah untuk melakukan pelacakan dan memang butuh waktu. Nah tujuan anti scam itu rekan-rekan untuk mencegah ketika uang itu masuk ke sini langsung kita blokir. Harapannya uang itu uang korban bisa masih ada di situ. Oke ya, tambahan dari Pak Wadid. Ini online scamming maka BB-nya banyak handphone ya. Kanan. Oke. Kiri. Oke, cukup. Nanti habis itu Jumat Peduli kita download lagi. Siap. Ya. Onat. Iya. Onat.